Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Selamat bertemu lagi, berjumpa lagi kita di pembelajaran kita di hari yang ketiga. Kita belajar di rumah masing-masing. Ibu juga biasanya ngajar di kelas, tapi sekarang ngajarnya harus di depan kamera. Biasanya kalau ngajar tuh rame gitu, ya sekarang harus sepi gitu, tapi ya nggak apa-apa. Semoga apa musibah yang sedang melanda negara Indonesia ini semoga dapat segera teratasi, kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun keadaan belajar kita saat ini mungkin tidak seperti biasanya, yang mungkin biasanya kalian gak ngerti bisa langsung bertanya. Sekarang kita hanya terakses oleh satu buah handphone yang menghubungkan kita, nggak apa-apa. Nah, setelah kalian mempelajari tentang proses pembuatan baju, dari mulai kalian memetik dari pohon kapasnya lalu dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi sebuah kain, lalu kain itu dipola menjadi sebuah baju, bajunya dijahit, akhirnya setelah bajunya selesai dijahit dijual, setelah dijual kita beli lalu bisa kita pakai. Prosesnya panjang sekali. Nah, harus kita tahu juga bahwa di negara Indonesia itu memiliki keberagaman, baik itu keberagaman tadi daerah, keberagaman senjata yang sudah kita pelajari, keberagaman bahasa daerah, dan keberagaman lainnya. Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia itu adalah kain adat Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki kain adat yang beraneka ragam warnanya, beraneka ragam coraknya, beraneka ragam motifnya, dan juga beraneka ragam kegunaannya. Negara Indonesia memiliki kain adat yang beraneka ragam warnanya, corak atau motifnya, dan juga beraneka ragam kegunaannya. Adapun kain adat di setiap daerah juga berbeda-beda, misalnya di Jawa Barat, di Solo, di Lampung, di Bali, dan di Kalimantan. Adapun berikut ini adalah contoh-contoh kain adat Indonesia. Nah, udah lihat kan contoh-contohnya, ada kain lurik dari Solo, ada kain lapis dari Lampung, ada kain geringsing dari Bali, ada kain beragam sekali dan mereka itu punya ciri khas masing-masing. Kain Solo dengan kain Lampung akan berbeda, kain Lampung dengan Bali juga berbeda, begitupun kain Lampung dengan Kalimantan. Mereka berbeda, mereka punya ciri khas masing-masing. Dan biasanya kain-kain adat ini digunakan untuk acara-acara khusus, biasanya untuk digunakan untuk upacara adat, upacara pernikahan, atau bahkan ada beberapa daerah yang biasanya ketika seseorang yang meninggal dunia itu menggunakan kain adat. Nah, biasanya jadi kain adat itu digunakan untuk acara-acara khusus, walaupun tidak harus acara khusus, seseorang juga sering menggunakan kain-kain adat itu untuk sehari-hari. Nah, perlu kita tahu juga bahwa kain adat itu kebanyakan berasal dari alam dan diolahnya juga secara tradisional. Biasanya kalau kain-kain adat khas daerah, kenapa harganya mahal? Karena kain adatnya itu biasanya ditenun langsung menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin, sehingga harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan kain-kain pada umumnya. Biasanya kan kalau kain pada umumnya itu ditenunnya itu menggunakan mesin, dari si benangnya itu ditenun menggunakan mesin aja seperti biasa sehingga menjadi kain panjang. Tapi kalau misalnya kain adat itu biasanya ditenun menggunakan tangan. Untuk proses pewarnaannya juga menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Bahan-bahannya seperti apa? Kalian boleh lihat slide berikut ini. Udah lihat kan? Nah, pewarna itu bukan menggunakan pewarna tekstil, sehingga kalau kain adat asli itu yang pertama harganya mahal karena ditenun menggunakan tangan langsung. Yang kedua, pewarnanya itu menggunakan pewarna yang berasal dari alam, sehingga kalau kita mencuci kain-kain batik atau kain-kain adat itu tidak mudah luntur. Biasanya juga selain digunakan untuk acara-acara khusus, kain adat juga biasanya digunakan untuk seseorang yang menari juga biasanya kalau roknya atau atasannya menggunakan kain adat. Nah, agar apa tujuannya? Yang pertama, agar
tarian itu memberikan ciri khas daerahnya. Misalnya kalau misalnya tarian yang biasanya tari pendet atau tari kecak yang berasal dari Bali, pakai roknya itu atau orang yang menarinya itu menggunakan kain geringsing. Tujuannya supaya apa? Supaya pertama mengenalkan seni tari daerah Balinya, yang kedua mengenalkan kain adat Balinya, kain adat geringsingnya. Itu tujuannya. Jadi kain adat itu juga harus bisa disatukan dengan seni. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar, karena ini materi yang sebenarnya diulang lagi. Ada yang dimaksud dengan gerak tari. Gerak tari itu adalah keindahan gerak tubuh. Gerak tubuhnya itu baik berkaitan dengan tangan, kaki, kepala, leher, semuanya bergerak. Biasanya sebuah tarian itu terlihat lebih indah kalau diiringi dengan sebuah irama. Namanya irama, dia pasti punya tempo. Ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat, ada yang juga temponya itu sedang saja. Nah, setiap gerakan dalam tari yang kita mainkan itu disesuaikan dengan tempo. Semakin cepat temponya, makin semakin kuat gerakan yang kita mainkan. Semakin lambat temponya, artinya gerakannya juga semakin lemah. Tarian yang berpengaruh kuat yang biasanya itu dicontohkan sebagai tarian yang punya semangat perjuangan. Contohnya itu adalah tari tortor dan tari sekapur siri. Nanti seperti itu. Jadi tarian itu kuat, nggak kayak kalau tari kupu-kupu kan kayak gitu. Ini mah wah semangat gitu tarinya. Biasanya diiringi juga dengan tempo lagu atau irama yang